Bapak Ibu, inaugurakan sekolah di Kristus, ibadah saudara Naima Ibu M, Riau Pakun, agalupan dari gereja Narikan Agung Toru Binungan, Aina Asia, Afrika, Pakun Eropa, Negara Bagas keluarga besar, Unit Panggilan Mission. Tubuhi dan menolong Patria pun akan kasih tahuan Oli daripada Nabagarsi Batagan pun dalam hidup sekalian dalam tahun 2007 dari misi Panggilan Yogda Riau kembali dunia pun jangan agung domoni inokani daripada di dunia ini. Tapi kita melakukan ini dan masyarakat kepada kita nampak berasa bagi makhluk dunia ini. Narumma itu berbakta dalam mengirim undawa berbakta rombang hasilnya memperhatikan kita sama kita yang mengalami krisis ekonomi secara global. Dalam tertidur romani kita masing-masing agama dopat atau mata manusia amat keperluan hubungan dong itu matongan di situasi darurat dan aktual. Pemain mengaji dari lingkungan di sekitarnya. Bagi teori ayo asal bahwa kita sudah membuang sampah sembarangan. Selain pasar milik koordinasi harangan langsung harangan menuntut irigasi bak karena air asli pun kita maksudnya bagi daripada nabi sangat dan daripada nabi parnaro kita karena dialog daripada amadimon bagi kita bagas berada dari pun akhirnya kita nongkrong dalam hidup kita yang kita banyak Tuhan kami didori haleluya nomor Quran 50 ayat 1 sampai ayat 2. Ibadah tahun dibuka kita ini adalah seorang yang adalah
Kita palangit papunta na po. Susumpah Damai kepada Tuhan Yesus Kristus. Menurut kita Bali Melalui nomor 42 ayat 40. Bagas berdatang serayon, Lobe bakal biar kasus kita buka, Bali kapur kita bila batang, nakar Lobe, amul lagu boleh lagu ni batang, lagu lagu mana nak kaya kami boleh aku, padu aku, lagu lagu lain, ada lagu lagu sekali, barang anak yang boleh ada. Bago na ito naman, again ay kakastak ako na ito, ang gunagagay itong baon, bakit si Bagotan. Pagkaroon, lang marunong magkuhan niya baka ang walang ibalululoy, ay doon nila makita sa bala ang makakumpurang. O Bagon, ingat na marunong ay hindi. Bago sa kawalan na magdalo sa kawalan, ang ari makikuli, ari pasaranan ni Jawa panibatang lang marunong dan sa sadagi, barang anak kuya parang lubong, barang perempuan lagi, barang perempuan lagi, agay pinahan kuya, agay sindutan ay dalam roba lagi. Ay bagas naman kalian dulu pada jalan, lagi pemerintah memperlakukan pagalian sini. Lupai masyarakat dunia bagi air bagi karena itu asli masuk dengan berubah. Air masyarakat di air mendalam dirobot. Pariman masyarakat dulu nama terasi. Asal bahu. Allah berlaku menggulu bagi tahu nanti dari dunia berlaku. Orang pun pulang pulang, kami pun pulang
kulang bumarkapis, pawalukon, kulang bumalakon, pasiapon, kulang oranasyon, anak ng maribang ng dorma. Pasapukon, lang kalau kuburanmu, rumah milik temanmu. Lang kalau kuburanmu, rumah milik temanmu. Barang rakon sudah nani, barang rakon sudah bodoh, barang lumpuni, barang budaya, barang amat yang yang rumah. Terondo hari yang datang pasar kita masa putih. Aku berlaku pada dalam waktu kau nak terlibat menjawab ini. Ini naik berkata, saya baru berdoa setiap hari, kembali mengkali, proses dulu bertukun, proses dulu bertukun. Hidup bagi sekarang masih kami ubah. Tapi korban itu bukan nama hidup itu. Segala anak kami ada waktu. Nas melanggar tidak hidup. Lihat kita hidup. Magberjabot kita. Amin. Kulit Tuhan, pernikahan kita memuji Nebata, hidup minggu ini masuk baik tayo. Menurut kita dari kerajaan di Nebata, nomor 200 Persia, ayat 80, pokok ayat na pagbawa. Hampuan di bawah kuasa Tuhanmu, mengirim kami dan perunduk di uhur. Asyik mengenai bangsa perunduk kami, dan mengenai nama kami berdalam kasih ini. Ajar lama, akan kami dari sekianmu nama kasih. Alasan akan tidak mundur di uhur kami, belum lagi. Menurut kita kembali dari nomor 240 ayat 1 pokok ayat 84.
Tayo na siya makakagigil. Wali ka ng para sa ito makakakunduha na inulit ilibat ka. Pero kung nangyayari ilibat ka ibat ko, ito larong bangko. Ang dahasin ang dahil babayo kung narong bangko. Terpuli magkakasulit. Ano ka pinapaan? Amen. Kuliah Tuhan, menurut kita menurut puji-pujian nomor itu ayat sada dan sekibanya ayat 82. Tiap penyeluruh kesulitan masa percaya saya soal nasional yang berkepala dan percaya pada satu nama aku percaya berfokus aku percaya pada Yesus Kristus dan berhukum Ismail segala bikin nama berdoa Yesus ibadah mari jawab turun itu yang berbuat dan naik surga ajak manusia membawa harga sekali Unjaya payah melakukan laku mengiman tunggu laku mati aku saya menginasi balik yang segala makasih pasal segala makasih balik sesama dosa dari keburukan yang adalah kembali Tuhan disalurkan. Ting-ting namasa atau sigol pamasaon kata kurion
Minggu 31 Mei 2026. Perlobe atas nama pimpinan Majelis Jemaat akan menyebutkan anggota Majelis Jemaat Garis Pontianak maka tahun selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Terlebih bagi Nasiam baru pertama sekali roh beribadah di tempat Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Adoma terlaksana pada Minggu Pentakosta pertama dan sekaligus pesta sekolah Minggu tanggal 24 Mei naroh 270 halak. Ibadah Pentakosta kedua Senin 25 Mei naroh 50 halak. Seremoni majelis Selasa 26 Mei naroh 27 halak. Ibadah pertemuan seksi Inang Kamis 22 Mei naroh 22 halak. Ibadah pertemuan gabungan Jumat 29 Mei naroh 25 halak. Kegiatan dalam kursi Laksana Wanita dari Mingguan Perlobe ibadah rutin bidang perempuan PGID Kota Pontianak didongkon pada Senin tanggal 1 Juni 2026 masuk jam 10.06 sampai jam 4 sore. Marianan di Gereja Kristen Protestan Malunur di KPS Pontianak alamat Jalan Ahmad Yani. Mengikut sermon majelis jemaat didongkon pada Selasa 2 Juni 2026 masuk jam 10 siang marianan di Gedung Serbaguna latihan persiapan ibadah. Minggu sesi pertama dan sesi kedua Kamis 4 Juni mulai jam 10 siang marianan di gedung gereja. Pertemuan sektor ada kita pada Jumat 5 Juni 2026 masuk jam 10 siang. Sektor Sadai dengan keluarga Bapak BS Madihuru langsung ke Jalan Berubah alamat Jalan Dan Sengkaru Gang Majid 3 nomor 10. Sektor 2 dengan keluarga Bapak Bemute di Borus Payu alamat Jalan Sungai Dalam, Komplek Taman Sungai Raya D59. Sektor Dolu, rumah keluarga Bapak Situ Diraman Saragi, Nambol Bursa, alamat Komplek Tekarsari, 3 Blok D nomor 20 Sada. Argunu Sidi, itu kita pada Sabtu tanggal 20 Juli 2026, mulai jam 10 lalu, bertempat di Gedung Serbaguna. Kebaktian Minggu pada tanggal 7 Juni 2026, sesi pertama masuk jam 3.30 berbahasa Indonesia.
Dan lawan semangat dari Tuhan utang-utang kita menurut kita memberi haleluya nomor 202 ayat 4 lebih tokoh ayatnya 42. Kami dikatakan mengatasi hakalupan paluhuran hikmah amaramuhkon ukur apa pikiran siang di bagas Kristus Yesus. Amin. Posko terlumpar kawingan anak poso remaja. Kalipama dibiarkan dari Minggu Injil Matius minggu 22. Namun kasulah yang sepon dan sebagai ayat 20. Ya bersama kami diri kita selama hari Natal. Parenta jadi Yesus bagi susianya. Ia susia tersebut sadari lalu Galilea usada dulu nado dipatuhi Yesus dengan bagi seria. Anjar do dia seria ya isoba seria dia tapi aku membela saksi. Jadi Roh Yesus berdoa pada seria ini. Doa untuk sebabku segala masa nak yakas apa nak kamu lalu mari odai memang segala masa asigabi sucianku sedia aljahan bibi hanya sedia kubah sekolah di bapa anak apa tundui namasi ajari hanya sedia makor zapa segala lupa dikakon bernima tonggorna saya nak semaran kudu harima teluk hari
Rosi roh ujung di dunia on. Amin. Saya Dasni kita dengarkan lagu dari Tuhan. Ibadah kita pada saat ini memakai kata ibadah dari DKI Tanah Papua, karena pada saat ini kita mengikuti tata ibadah minggu UEM. UEM itu adalah lembaga misi dari Eropa yang mengutus misionaris ke Indonesia dan ke benua yang lain. Jadi UEM itu ada di Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi GKPS salah satu gereja yang menerima penginjilan misionaris dari UEM, dulu namanya FFG. Jadi itulah latar belakang kenapa kita saat ini melakukan tata ibadah UEM. Ada sedikit berbeda tata ibadahnya, karena sekali lagi ini kita memakai dari tata ibadah DKI Tanah Papua. Dan yang kedua jemaat Tuhan, untuk memahami khotbah yang akan telah kita dengarkan bersama, perlu kita pahami dari awal sebelum khotbah ini. Saat ini kita masuk kepada Minggu Trinitatis, di mana kita memahami bahwa Allah itu adalah satu, walaupun menunjukkan peran yang berbeda dalam hidup kita. Nebata Bapa, Nebata Anak, Aku Nebata Tunjui Nafasi, Emata Aina menjadi saksi Allah Tritunggal. Dan karena ini menyangkut katakan sesuatu doktrin, dan doktrin ini pun boleh saya katakan doktrin yang sangat sulit, doktrin yang membuat perpecahan gereja, mulai dari gereja yang ada sampai kepada saat ini. Karena memang jemaat Tuhan, doktrin tentang Trinitatis ini adalah doktrin yang sangat sulit untuk kita pahami. Kenapa sangat sulit kita pahami? Karena kita akan berbicara sesuatu yang di luar pikiran kita. Kita akan mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak terbatas itu, tetapi dengan pikiran kita yang terbatas. Karena itu kita tidak akan pernah sempurna memahami yang disebutkan dengan Trinitatis itu. Walaupun demikian, semoga dengan khotbah ini sedikit banyak pemahaman kita semakin dipertajam, disedarkan, dan nanti di akhir khotbah kira-kira apakah artinya pengakuan Trinitatis ini di dalam konteks kehidupan kita. Jadi mari jemaat Tuhan kita bisa fokus karena ini doktrin. Jadi kita memang harus benar-benar serius mengikuti khotbah ini dari awal sampai akhir. Dan kami mau mulai menjelaskan ini dengan salah satu, kita harus flashback ke belakang, jauh ke belakang tentang bagaimanakah konsep Trinitatis ini pada mulanya. Jemaat Tuhan, salah satu yang sering menyerang kita kalau kita sering mengikuti perdebatan di medsos tentang konsep Trinitatis, salah satu yang sering disampaikan kepada kita bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Ini yang sering kita dengarkan. Karena itu mereka menuduh kita menyekutukan Allah itu. Padahal sebenarnya Trinitatis itu bukan lahir dari konsep rekaan pikiran manusia atau gereja sekalipun, tetapi kalau kita berbicara Trinitatis, sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana Alkitab memiliki kesaksian tentang ini. Boleh misalnya kita ambil contoh. Bagaimana Alkitab telah berbicara tentang Trinitatis? Karena kan begini, tidak ada namanya Trinitatis di dalam Alkitab. Kalau kita membaca kitab kita Kejadian 10 tidak akan pernah kita menemukan kata Trinitatis. Tetapi ketika dikatakan tidak ditemukan di dalam Alkitab kita, tidak serta-merta konsep ini tidak ada di dalam Alkitab kita. Jadi tidak seperti itu. Nah, kita mulai misalnya dari penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan, belajar. Coba baca dulu, Kejadian 1 sampai 3. Ya. Bahwa saya ibadah, ya takut kita. Ya. Kejadian 1 sampai 1. Pada mulanya satu dari apakah ketika kita membaca
kita di awal sudah berbicara tentang Trinitatis? Yang pertama. Yang kedua, apakah Roh Kudus itu tidak ada dalam proses penciptaan? Apakah Yesus tidak ada di dalam proses penciptaan? Alkitab kita berkata dengan tegas, dari awal mulanya Trinitatis itu sudah ada di dalam Alkitab kita. Ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan, Allah itu sudah ada. Kemudian tadi disebutkan Roh Allah melayang-layang. Berarti Roh Allah itu atau yang kita kenal dalam perjanjian baru Roh Kudus itu sudah ada. Kemudian ada Yesus di dalam proses penciptaan itu. Kemudian berfirmanlah Allah. Siapakah firman yang disebutkan di sini? Kalau kita baca lagi di Yohanes 1, firman itu adalah Yesus Kristus. Ternyata dari awal penciptaan Trinitatis sudah ada. Apa itu artinya kita menyembah tiga Allah? Tidak. Dibaca lagi di ulangan 6 dan ulangan pasal 6 itu. Dengan Tuhan Israel, Tuhan Allah kita adalah Allah yang esa, satu. Tapi dalam kesatuannya menyampaikan dirinya dalam tiga pribadi yang berbeda. Dan nanti dalam khotbah kita ini ada perintah kepada murid untuk membaptis setiap orang yang percaya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Jadi pertama jemaat Tuhan, Trinitatis itu bukan konsep pikiran manusia, tetapi itu adalah kesaksian Alkitab kita. Yang kedua yang menarik, Trinitatis adalah konsep gereja awal untuk menjaga kebenaran di tengah penyimpangan. Jemaat Tuhan, salah satu tantangan gereja di awal bukan jemaatnya gak ada uang, bukan jemaatnya menghadapi resesi, bukan jemaatnya menghadapi kematian, bukan jemaatnya bergumul tentang menyekolahkan anak, bukan itu pergumulan gereja di awal-awal kehadirannya. Tapi pergumulan gereja di awal kehadirannya adalah adanya berbagai ajaran-ajaran yang tidak sehat yang masuk ke dalam gereja, dan ajaran ini ibarat makanan, Bapak Ibu. Kalau kita berikan makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi kepada anak kita, maka itu mengganggu proses pertumbuhan. Dan ajaran itu adalah makanan yang diberikan kepada gereja. Kalau tidak benar, maka gereja itu tidak akan bertumbuh dengan benar. Mari kita lihat sejenak, flashback saja. Kira-kira apa ajaran yang menyerang Trinitatis pada saat itu? Dan anehnya, jemaat Tuhan, ini walaupun terjadi dari 3 ke 4, tetapi masih ada konsepnya di era modern pada saat ini. Yang pertama mari kita lihat, Renata baca dulu. Apa itu? Sekarang konsep modern silahkan nanti disearch oneness. Tapi akarnya tidak ada dia bertiga. Memiliki pandangan seperti ini. Allah ini hanya satu pribadi, hanya satu saja. Tapi dia berbentuk. Ada menjadi Bapa, ada menjadi Anak. Misalnya, ada orang menjelaskan Trinitatis. Ada orang tua. Kadang-kadang dia di sekolah sebagai apa? Kadang-kadang dia di gereja sebagai apa? Kadang-kadang di tempat yang lain sebagai apa? Tetap orang yang satu. Perannya berbeda. Itu gambaran sesuatu hal yang bisa kita terima? Tidak. Trinitatis bukan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Karena kalau digambarkan orang tua, dia di sekolah sebagai ini, dia di sebagai ini, tapi kan wujudnya masih satu, masih sama. Tapi Trinitatis kan tidak. Sebagai Bapa yang tidak bisa kita lihat, tapi hanya kita kenal di dalam Yesus, tapi Yesus yang lain sebagai Roh Kudus. Ini dia konsep modernisme. Kemudian yang keempat, remaja lagi. Ini yang menyerang gereja pada saat itu. Mari kita perhatikan sedikit beda. Dalam pandangan Arianisme ini mengajarkan Yesus bukan Allah. Kalau Yesus itu bukan Allah, hanya memang dia sebagai ciptaan, karena ciptaan yang tertinggi, berarti Yesus itu tidak pernah manusia. Karena yang bisa menyelamatkan manusia adalah yang 100% Allah dan juga 100% manusia. Nah, sekarang di era modern ini diadopsi oleh saksi Jehovah. Jadi Arianisme itu dalam konteks modern ini
itulah yang diambil oleh saksi Jehovah. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan, apakah saksi Jehovah itu orang Kristen dalam pengertian kita? Tidak. Tidak. Dia sangat berbeda. Makanya dia tidak masuk di dalam UN, tidak masuk dalam PGI, karena bagi mereka di sisi Tuhannya ciptaan tertinggi. Itu konsep Valencia. Dan inilah yang melatar belakangi anggozo cuma kita lakukan baik hata-hata saya. Itulah cikal bakal menjawab tantangan ateisme pada saat itu. Jadi konsep hata-hata saya lahir dari untuk mengembang ajaran ini. Dan yang terakhir remaja lagi. Ini bab keempat yang mengatakan Roh Kudus itu bukan dari Bapa, bukan dari Yesus. Ini beberapa ajaran-ajaran yang sangat penting berkaitan dengan cara kita memandang. Ternyata dari abad pertama sampai sekarang, sekali lagi jemaat Tuhan, Trinitatis ini konsepnya sulit, sering diserang, karena itu sering membuat orang salah paham dan membuat gereja pecah. Karena itu mari kita lihat bagaimana cara gereja mengajarkan konsep Trinitatis ini agar kita bisa mengerti. Walaupun sekali lagi tidak sempurna pemahaman kita tentang Trinitatis. Yang pertama, Trinitatis tidak akan bisa kita mengerti dengan global sama seperti ini. Atau disebarkan sekali tidak akan bisa kita sempurna. Karena itu gereja mengajarkan Trinitatis melalui 3 hal: liturgi, nyanyian, dan doa. Liturgi waktu dimulai dengan rumusan ibadah sekolah yang dibaca apa? Anak atau tundui nafas. Dari awal khotbah sudah diajari Trinitatis. Kemudian liturgi lagi, lihat kita zoom di agenda saksi kita mahal harus yang ini. Walau memang harus kita akui sebenarnya ada 3 pengambil iman di dalam tradisi gereja kita. Apostol itu yang singkat yang sering kita buat, kemudian sekarang dibaca sedikit aja. Kemudian ada satu lagi sebenarnya sangat sayang tidak sering kita pakai, namanya Atansian. Ada kok di gereja. Itu memang agak sedikit panjang, tapi kalau kita perhatikan itu lebih kaya merumuskan tentang Trinitatis ini. Jadi kalau boleh, karena memang agak panjang, minimal dalam Trinitatis seperti ini itu bisa kita pakai secara standar misalnya. Itu liturgi. Kemudian nyanyian. Kalau mendengar khotbah mungkin ada orang yang suka, tapi kalau menyanyi, saya rasa semua orang suka. Mari kita perhatikan misalnya. Saya harus contoh saja dari lagu sebelum khotbah ini. Ini dari sisi musik. Nanti saya sampaikan bagaimana nyanyian yang lain dalam sejarah Trinitatis. Chorus 2. Puji kita Bapa, puji kita Anak, puji kita gitu. Bagaimana cara gereja mengajarkan Trinitatis? Perhatikan kemana notnya? Puji Allah, notnya ke atas. Puji Allah, notnya ke bawah. Puji Allah, notnya mana? Atas lagi. Kemudian si kudus pada doi ada. Kemudian naik lagi. Haleluya. Dan ketemu di nada tertinggi, haleluya kita harus beri nada fa. Si kudus ada doi. Puji kita di mana? Artinya apa? Dan Trinitatis bawah itu posisinya di atas kanan. Dan Trinitatis itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Makanya notnya ke bawah. Kemudian Roh Kudus itu sumbernya dari atas lagi. Kemudian setelah mereka bertemu si kudus ini, maka pengujian orang percaya sampai kepada titik not yang tertinggi. Si kudus ini dan join dengan waktu si kudus ketemu dia. Sehingga menyanyikan itu dengan doa biasa. Doa lepas ini juga mengajarkan kita. Yakin bahwa tonggo kita, tonggo tak sama pada kita. Surga, semuanya amanah saudara. Pada saat kita berdoa nanti dia akan Yesus Kristus. Pada bulan nanti tunggu rumah atas semuanya anak saudara itu. Dalam rumusan doa kita juga sebenarnya secara tidak langsung sudah memasukkan unsur Trinitatis. Dari Bapak Ibu ini hanya sedikit pengantar umum untuk memasuki poin yang depan. Mari kita perhatikan. Nanti jangan bawa baju ini ya.
Mari kita perhatikan. Haleluya 388. Perhatikan Mesias. Bagi doi Trinitatis sebagai buku haleluya dilarang menyanyikan doi Trinitatis Tuhan sampai ayat. Menurut sebagai doa karena setiap ayat itu menceritakan pribadi ponca yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana gereja mengerjakan Trinitatis. Bagi Eksan yang diperkenalkan itu adalah Bapak Eksan. Pekerjaan Bapak itu adalah manufak, menetapkan nama manufak. Ongo dikasih kita Yesus nama manufak. Ongo dikasih kita Tuhan kasih manufak. Walaupun kita pahami mereka satu, tapi mereka menjalani kesatuan itu dalam tugas yang berbeda. Ayat yang kedua, perjanjian Yesus disebut begitu. Tuhan Yesus ayat terjadi. Manubus, lalu disebut oleh kata apa ayat manubus. Lebih dapat sih kayak disebut manubus. Perjanjian manubus ayat Tuhan Yesus. Tolong kita, anggota dari sini kita akan memiliki dua pelayan. Kadang-kadang ayat saya kali dua milik kita. Karena saya itu dosen, bosan diri kita. Berarti ayat itu nanti kita sudah sedikit kembali. Tuhan tidak pasti, kalau dari Tuhan tidak pastikan, kita juga membantu. Apa yang saya bawa ini dalam konteks Tuhan tidak pasti. Ada kedua. Nah, jadi apel. Seperti pelaksana gereja pendidik kita melalui liturgi, melalui nyanyian dan melalui doa. Sebenarnya masuk kita dari kita on. Mari kita lihat dengan topik kita tadi menjadi saksi, menjadi saksi awal perhitungan. Pelaksanaan kita dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa hanya 11 saja? Kenapa hanya murid Yesus 12? Juga sesuainya sudah tidak ikut lagi. Karena jumlahnya ke-11. Kemana mereka berangkat? Ke Galilea, itu ke Yerusalem. Di Galilea itu di mana tempatnya? Di rumah ibadah, di rumah atau di mana tempatnya? Dengan caranya di mana? Itu ada diperhatikan. Di bukit. Nah, Yesus sekarang mengajar di rumah di dekat Allah, tapi ini di bukit. Nah, bukit. Kemudian mari kita lihat. Ketika melihat dia, maksudnya 11 muridnya ini, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka menyembah Yesus, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Keraguan mereka itu seperti ini benarkah Yesus yang bangkit di antara yang mati? Kira-kira seperti itu. Mereka menyembah Yesus, tapi beberapa orang masih ragu-ragu. Ada tidak? Ini bisa kita pahami kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini. Bagi apa saya tahu yang manakah yang benar? Mengerti dulu baru percaya atau percaya dulu baru mengerti? Mengerti dulu baru percaya atau percaya dulu baru mengerti? Mengerti dulu baru percaya. Oke, kalau kita pakai logika jawaban remaja, mungkin kita ada yang menjawab logika. Kalau kita pakai mengerti dulu baru percaya, berarti kita harus menunggu bisa mengerti ini semua apa firman Tuhan yang ada di sini, supaya baru kita boleh percaya. Itu konsep yang pertama. Kita mengerti dulu apa maksud Tuhan ini, supaya saya bisa percaya kepada Dia. Pertanyaannya, sampai kapan kita katakan kita bisa mengerti supaya bisa kita percaya? Kita masuk yang kedua. Percaya dulu, baru mengerti. Banyak hal yang tidak kita tahu, banyak hal yang tidak kita mengerti, tapi kita memilih tetap percaya. Kira-kira seperti itu. Trinitas ini sesuatu yang tidak kita mengerti. Dan harus kita Trinitas semua. Tapi dalam ketidakmengertian kita itu, dalam keraguan kita itu, kita tetap memilih untuk percaya. Dan itu sebenarnya yang paling benar. Nah, ini kan lagi. Bagaimana menjelaskan itu? Ada duding ketahuan duding tak kutahuan hari esok. Tak kutahuan hari esok. Kita ragu tentang hari esok. Kan itu kita sudah pernah dalam menyembah kita mulai buka kita. Penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan keraguan. Tak kutahuan hari esok. Tak tahu kita bagaimana kehidupan kita ini. Kapan kita meninggal, kapan kita kaya,
kapan kita nanti bangkrut, kapan anak kita berhasil, kapan anak kita menemukan jodohnya. Tak tahu kapan hari esok. Tapi mari kita lihat apa kalimat berikutnya. Namun aku tahu kapan hari esok. Coba, kita tidak tahu hari esok, tapi langkah kita tetap baru di referennya. Banyak hal tak kupahami. Banyak hal loh Bapak Ibu. Anggota kita kata harus tidak pada tahun ini mengenai lagi Tuhan mohon tak apa. Bisa lagi menyatakan seperti itu. Tapi banyak hal tak kupahami dalam masa muda. Tapi kan bagiku ini tanah Tuhan yang pada masa depan kita, pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita ini. Lalu kalau kita adalah roh bagi kedua Allah. Sekarang mungkin bisa seperti ini. Besok harus datang untuk kita. Tapi nanti harus kita seperti para hakim ini, kita tetap percaya walaupun kita ragu. Kita tetap pilih Tuhan walaupun tidak pasti. Kita tetap percaya. Kita tetap melangkah walaupun banyak hal yang kita tidak tahu. Yang pertama menjadi saksi yang percaya juga walaupun tidak mengerti. Kita yang tadi Yesus mendekati mereka dan 11 murid ini, dan apa yang dikatakan mereka dikatakan Yesus kepada para murid itu kepada aku, maksudnya kepada Yesus. Apa yang diberikan kepada Yesus? Remaja. Apa yang diberikan kepada aku, maksudnya kepada Yesus. Kepada aku telah diberikan segala kuasa. Dan segala kuasa ini yang ada di surga dan ada di bumi. Kayak kita mungkin memiliki kuasa. Apa dulu kuasa di rumah? Karena depan atau mungkin di tempat berusaha dulu kuasa. Kejauh dulu mungkin kuasa. Tapi mungkin kuasanya tidak ada di bumi. Tidak ada sampai orang memiliki kuasa sampai di surga. Jadi kepada Yesus ini telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi. Jadi karena kepada Yesus telah diberikan kuasa, maka Yesus mengutus muridnya pada saat itu. Apa utusan Yesus kepada mereka? Remaja yang pertama, karena itu pergilah. Dan gereja orang percaya tidak boleh diam. Bergerak, pergi menjadi saksi. Kemana pergi? Menjadikan semua bangsa murid. Semua bangsa murid. Setelah mereka menjadi murid, tidak cukup menjadi murid, tapi harus dibaptis. Karena baptisan adalah pintu menuju kepada kerajaan Allah. Dan ketika mereka dibaptis maksudnya ini John. Biasanya langsung pembelajaran dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi setelah dibaptis tidak cukup hanya dibaptis anak-anak kita tidak cukup hanya dibaptis juga. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepada. Jadi kalau secara sederhana, saksi itu akan pergi, kemudian akan membaptis, kemudian akan mengajar. Dan yang paling kata Paul sering ditanam kita di hari itu juga sekolah di bawah anak atau tidak asing. Ada pilihan. Karena mungkin pagi ini pada saat itu bagaimana kalian bertes. Siapa nama lengkap? Nama lengkap misalnya. Cari tahu. Itu sudah itu nama yang diberikan papa mama ya. Dan kita semua memiliki nama. Nama kita ini, Roman ini Ham, bila berkata, Ham, Hudilah, dua seseorang. Kita sudah memiliki nama, dan nama kita itu dimasukkan ke dalam nama, kan? Dimasukkan ke dalam nama Bapa, Anak, atau Tuhan beri pasti. Dan apakah artinya ketika nama kita dimasukkan kepada nama Allah Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus? Ada artinya. Nanti kita baca lagi di Roma 6. Artinya Sakabona berita pakon parmate pakon pakuho di Tuhan Yesus. Artinya apa? Setiap orang yang telah dibaptis itu dia sakabona
Tuhan rasa biasanya sampai Satu satu pokok. pokok. Satu Satu pokok ya. Satu pokok dengan apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika Yesus mati, kita juga mati. Ketika Yesus bangkit dari kematian, maka kita juga bangkit dari kematian. Itulah artinya. Nah, bagi sehari, tentu kan menjadi saksi Allah Tritunggal ini sangat sulit ya, sangat susah. Sangat susah. Mengerti pun kita susah, apalagi untuk melakukan. Dan Yesus tahu itu. Kemudian dia menyatakan janjinya kepada murid dan juga kepada kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Artinya kita tidak sendirian. Sampai kapan kita disertai? Sampai kepada akhir zaman. Jadi ada panggilan untuk bersaksi. Tidak usah takut. Lantaran murid menyaksikan tentang Allah Tritunggal. Bapak-bapak gereja juga mereka mati menyaksikan Allah Tritunggal itu. Tapi mereka tetap setia sampai akhir. Masih karena Allah Tritunggal itu menyertai kamu, menyertai kita sampai kapan? Kepada akhir zaman. Saya rasa sudah siap. Tapi mari kita dengarkan tadi ini sambil coba kita pelajari ayat 3. Ayat 3 lama-lama. Dapat bantuan. Dan itu pamas madu hubang hamba kami surga yang rumah mendos kata agerukan hubang kami nama ketakon kami pasal perjamu nabak dari bapak
makikehon hal siyo sadawi ipakrelah kamdo korzamu bani guru namo dan halupan korzamu bapak ay nalaho balwakon hanami bani dosa nami tong bapak sa ndegoy yarusnya nami so na bagani hormu bagani korzamu nalaho balwakon hanami tapi dengan guru naik bapak ingin hubungan berbuku hanami nalaho menjolong nalaho asilamin jolang tolong kapor seorang asilamin pembuka mengalami bagi pengajaran yang sehat hubungan anak dan harus support hubungan kami Bapak kami yang surga guru kami monsong susi yang berbagi atau berbagi roh kami juga mersembah kami juga tapi kami masih dalam keraguan banyak hal yang Tuhan tidak kami pahami dan kami dalam keberadaan kami membutuhkan kepastian dalam hal apapun yang kami inginkan dalam hidup ini. Dan ketika kami menginginkan itu, banyak hal yang membuat kami, tapi firman mengajarkan kami. Walaupun banyak hal yang tidak kami pahami tentang hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang sudah mengingatkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ada tangan Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan, tentu dalam waktu yang daripada Tuhan saja. Benar Tuhan, kami tidak tahu arah kami besok, tapi kami percaya, kami tetap mengikuti Engkau di dalam kehidupan kami sekalipun, bahkan di dalam ketidakpercayaan kami sekalipun. Karena ya Tuhan, iman yang sejati itu dimulai dari percaya dulu, barulah bisa mengerti. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Dalam suara yang Yesus Kristus kami martombo. Amin. Pagi usul kita dalam kita kita mahakannya Bapak. Nabi berdoa telah mentah. Hanya surat dari Petrus satu dua baca. Membahasnya melihat apa nama segera. Kurang mahu paham sampai. Ayat usul hari bersyukur ya Bapak. Soalnya waktu kita maaf pada kita.
Pria Mahita Johnson, Marpangkumalita Menggusto dengan tentang bagi Tuhan yang kata Ham Tuhan yang kata Bapa performa tersebut terima kasih mabani pasu-pasu atau Tuhan dipasir-sir Ham mengenai Nuhan dipasisi kami pasu-pasu di galangan kami tanda kasih apa terima kasih kalau hamba galangan kami jadi galangan kami sepuluh kilo baik atau dosa di kuasa panggilan di rumah bagi bulan lebih panggalan turun kami maruntus Tuhan kami bagi kedukur dan bersih pandobak kota amin. Bola pak berbusuk di hadapan. Nama jangan apa hati yang buka bulu segala. Terima kasih mabamu hari patar habu hadirin bukan kuliah. Mati Yesus Kristus. Dari boisi kau panen yang nabi bukan. Dan makhluk hatu baru dan nabi. Habu bukan. Takul jumbaran dikasih dan Indo yang hanami malu marahukun. Takul patakul habu syarnami. Asimulang kapo. Jangan tahu anak ibang Yesus nam. Urubi hamana itongkong. Asimang golu pada lembar bagi harusu. Takul surah surah.
ibarat sekolah anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, ibarat sanami bongko nami mohon. Amin. Hamba kami yang berhias, saya makasih magoran, saya hormat karajamu, saya sahabat mahal sunyurmui nabui tomahu solonai berhias. Dari hamba kami sudah yang berkeluhan hari-hari, sesama dosa kami, sama panasat kami, bagi dosa kita sama dosa dosa kami. Ulang kami kubilang pada Tuhan, kalau hamba kami kembali lagu siang jana pindah ke siamana Maria ulang masyarakat asa mamburu siang asa tawon zahuba ne batasi laut kasona siang solna katahon siang dalhamba pasukan bagi Tuhan negara ipasupasu anjah iparo Tuhan negara isodambut Tuhan negara buhi ubang jangan menurut mamburi maniata hidup makhluk Tuhan datang bumi bangun jangan dipasorak ma dami bani tolemu. Amin.